Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solehah? Bu Sari doakan semoga anak-anak sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Amin. Pada kesempatan kali ini kita belajar SBDP tema kedua, persatuan dalam perbedaan, yaitu tentang jenis-jenis tari dan pola lantai. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami penampilan tari kreasi daerah. Baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan jiwa raga anak-anak, karena kita akan belajar banyak hari ini. Yang pertama, unsur-unsur suatu tarian. Jadi, tarian itu mempunyai suatu unsur untuk mendukung agar tarian itu menjadi bagus. Yang pertama, unsur gerak. Yang kedua, irama. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, kostum. Yang kelima, tata rias. Yang keenam, pola panggung. Yang ketujuh, properti atau peralatan-peralatan yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pola lantai. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pola lantai. Pola lantai suatu karya tari itu apa ya teman-teman? Ya, pasti teman-teman sudah bisa ya. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Nah, apa sih ya tujuan dari dibuatnya pola lantai dalam karya tari? Ya, tujuan dibentuknya pola lantai adalah untuk memperindah suatu tarian. Nah, berikut contoh-contoh formasi dalam pola lantai. Yang pertama, ada pola formasi penari yang membentuk pola lantai diagonal. Kemudian yang F juga sama, membentuk pola diagonal. Kemudian yang B, membentuk pola lantai segi 5. Yang C, membentuk pola lantai vertikal. Ya, vertikal garis lurus ke depan atau sebaliknya dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Kemudian ada formasi pola lantai membentuk zigzag. Kemudian yang E membentuk lingkaran. Ya. Lanjut. Jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai lurus vertikal. Yang tadi di depan sudah ada contohnya juga, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai lurus vertikal itu melambangkan hubungan manusia dengan Allah atau dengan Sang Penciptanya. Nah, contohnya di situ ada tari Yospan dari Papua. Kemudian ada tari Serimpi dari Jawa Tengah. Dan yang ketiga ada tari Baris Cengkedan dari Bali. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya contohnya. Pola lantai lurus vertikal. Next, yang kedua, pola lantai horizontal, yaitu garis lurus ke samping. Artinya, penari itu membentuk barisan lurus ke samping. Kalau tadi vertikal itu dari depan ke belakang atau sebaliknya, sedangkan pola horizontal yaitu lurus ke
samping, yaitu menggambarkan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Contohnya, ada tari saman dari Aceh. Ini tari saman dari Aceh membentuk pola lantai garis horizontal. Ini gambar tariannya, kemudian ini bawahnya ada gambar polanya. Jadi lurus dari samping, ya, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ada tari indang dari Sumatera Barat. Ya, jadi contoh dari pola lantai horizontal yaitu ada pada tari saman dari Aceh dan yang kedua tari indang dari Sumatera Barat. Next, yang ketiga yaitu pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal yaitu pola lantai yang membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya misal seperti ini, ya. Dan satunya lagi ke sini, ya. Menggambarkan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Contohnya ada tari sekapur sirih. Nah, ini tari sekapur sirih dari Jambi. Biasanya tarian ini digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Yang kedua, ada tari gending Sriwijaya. Nah, itu bentuk polanya itu diagonal dari kanan menyudut ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada tari pendet dari Bali. Nah, itu kalau tarian dari Bali itu ciri khasnya mudah sekali kita pahami, ya. Di situ di bagian kepalanya itu ada mahkota-mahkota yang khas sekali dengan budaya Bali, ya. Next. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung itu terdiri dari 3 macam pola. Ada garis lingkaran, angka depan, huruf U, dan lengkung ular. Contohnya, yang pertama ada tari Mak Badong dari Sulawesi Utara, dari Tanah Toraja, Sulawesi Utara. Itu membentuk pola melingkar. Kemudian yang kedua, ada tari piring dari Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, ada tari kecak dari Bali. Yang terakhir, ada tari randai dari Sumatera Barat. Jadi yang keempat ini membentuk pola garis yang melengkung. Jadi bukan vertikal, horizontal maupun diagonal yang membentuk garis lurus, tetapi melengkung. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.